Virtual Modul 2.3. Selamat menyaksikan. Dadah. Assalamualaikum Ibu Iha, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bapak. Alhamdulillah kabar saya baik Bapak. Bapak bagaimana? Alhamdulillah saya juga sehat. Baiklah Bu, sebelum kegiatan coaching kali ini kita mulai. Saya sebagai supervisor nanti akan mengamati proses coaching yang Ibu lakukan. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta? Bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot? Dan bagaimana coaching tersebut merespon pertanyaan-pertanyaan yang dari Ibu. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan sebelum kegiatan coaching ini dimulai. Pertanyaan yang pertama Ibu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan itu ada 3 kompetensi Bapak. Yang pertama itu dengan mendengarkan aktif, yang kedua itu dengan hadir penuh Bapak, dan yang ketiga itu dengan saya mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga coaching itu dapat mengeluarkan semua unek-uneknya dan itu juga dapat menemukan solusi dari masalah itu. Pertanyaan kedua Ibu, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik sehingga Ibu bisa pada saat observasi Ibu bisa terlihat? Secara spesifik saya itu lebih ke kehadiran penuh Bapak dan mungkin dengan pertanyaan yang berbobot. Dan yang ketiga, pertanyaan ketiga Ibu, indikator seperti apa sih yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Indikator yang saya inginkan itu saya itu akan memfasilitasi coach supaya coach itu dapat menemukan solusinya sendiri dari masalahnya mereka sendiri. Baiklah Bu, saya kira sudah cukup. Silakan Ibu nanti melaksanakan kegiatan coaching. Semoga kegiatannya berjalan lancar dan baik ya Bu ya. Bapak. Terima kasih Bapak. Sama-sama Ibu. Siap. Assalamualaikum Ibu Dewi. Waalaikumsalam Bu Ika. Lagi sibuk apa nih Bu? Ini lagi di saja. Saya lihat-lihat dari tadi ibu itu seperti orang bingung, resah dan gelisah ya Bu. Iya nih Bu, saya sedang ada yang pikirkan. Oh, kalau boleh tahu apa yang bikin ibu kepikiran sampai bingung seperti ini ya Bu? Begini Bu, jadi kan dulu saya mengajar di kelas bawah ya Bu, kelas 3. Nah sekarang saya itu ditugaskan oleh kepala sekolah untuk mengajar di kelas 5 Bu. Oh begitu. Jadi ibu gelisah karena sekarang ibu itu mengajar kelas 5 begitu ya Bu? Iya Bu, kurang lebihnya seperti itu Bu. Tapi ada yang membuat saya lebih bingung dan gelisah Bu. Apa itu Bu kalau boleh saya tahu? Jadi gini Bu, di kelas 5 ada anak yang senang sekali melanggar aturan di kelas Bu, dan terkadang mengajak teman-teman yang lain juga untuk tidak tertib Bu. Jadi begitu ya Bu. Jadi di kelas ibu yang sekarang itu ada anak yang suka melanggar aturan di kelas. Iya Bu. Kalau begitu percakapan kita ini biar lebih terarah lagi Bu. Kira-kira tujuan dan harapan ibu dari percakapan kita ini apa ya Bu? Jadi tujuan dan harapan saya ya Bu, ingin mencari dan menemukan solusi untuk anak didik saya supaya mereka itu taat dengan peraturan sekolah yang sudah ada. Jadi ibu itu mengharapkan nantinya percakapan kita ini itu dapat menemukan solusi yang baik untuk anak didik ya Bu ya. Iya Bu. Oke, lalu di kelas ibu yang melanggar aturan itu hanya anak itu saja apa ada beberapa anak lagi? Ya yang paling sering melanggar hanya anak itu saja Bu. Kalau yang lain itu ya baik-baik saja, cuman terkadang anak-anak yang lain ikut terbawa ataupun terhasut ya Bu. Biasanya terhasut sama temannya yang suka melanggar itu Bu. Oh, jadi yang sering melanggar atau yang paling sering melanggar itu hanya anak-anak itu saja ya Bu ya. Ngomong-ngomong kalau boleh tahu nama anaknya siapa ya Bu ya? Biar enak. Namanya Bejo Bu. Oh, namanya Bejo.
saja, setelahnya ya tidak dilakukan lagi seperti itu. Oh iya Ibu, jadi Ibu sudah berusaha menasehati si bejo ini ya Bu ya. Kira-kira menurut Ibu nih, kenapa ya bejo itu sering melakukan pelanggaran? Menurut saya mungkin bejo itu hanya ingin mencari perhatian saja Bu. Anak-anak yang lain saja anteng, tertib dan mau mengikuti peraturan. Hanya anak itu Bu, bejo itu aja Bu yang sering banget melanggar peraturan. Sampai saya kesel banget karena berulang kali Bu menegur bejo tetap saja diulangi terus. Setiap hari seperti itu Bu. Oh, jadi menurut Ibu itu bejo sudah melakukan pelanggaran hanya untuk mencari perhatian ya Bu ya. Kira-kira pelanggaran apa saja Ibu yang membuat Ibu kesal dengan bejo? Jadi gini nih Bu, bejo itu sering sekali masuk ke kelas itu terlambat, entah itu jam pertama ataupun jam kedua. Terus bejo ini kalau di kelas juga senang sekali gangguin temennya, dan pasti ada saja anak lain yang nangis gara-gara ulah bejo ini Bu. Senang sekali bejo ini mencari keributan di kelas Bu, jadi membuat kelas itu gaduh dan tidak kondusif. Jadi begitu ya, jadi si bejo ini sudah sering terlambat kelas, juga membuat kelas itu sudah tidak nyaman lagi ya Bu ya. Begitu Bu. Lalu nih, kira-kira strategi apa yang akan Ibu lakukan untuk si bejo ini Bu, atau teman-teman yang lain mungkin supaya mereka itu jadi anak yang mau menaati peraturan? Ya seperti yang saya bicarakan tadi Bu, karena sepertinya si bejo ini melanggar peraturan karena ingin diperhatikan, mungkin saya akan melakukan pendekatan lagi dengan anak tersebut, kemudian mencari mungkin latar belakang dari keluarga bejo gitu, mungkin juga di rumah itu dia itu seperti apa perilakunya seperti itu. Berarti nanti Ibu itu akan melakukan pendekatan dengan bejo gitu ya, supaya tahu kenapa bejo itu bisa melakukan pelanggaran seperti itu ya. Lalu kira-kira selain melakukan pendekatan, apa ada lagi yang ingin Ibu lakukan? Sepertinya saya akan merubah peraturan di kelas Bu menjadi keyakinan kelas Bu. Rata-rata nih peraturan itu dibuat untuk dilanggar ya Bu, maka dari itu saya harus merubah Bu. Mungkin peraturan menjadi keyakinan, jadi nanti anak-anak itu meyakini. Kalau sudah yakin, sudah terpatri di dalam, dengan sendirinya anak-anak akan mematuhi atau berperilaku baik tanpa adanya paksaan seperti itu. Jadi nanti Ibu juga akan merubah dari peraturan kelas menjadi keyakinan kelas ya Bu ya? Iya Bu. Lalu apa ada lagi Bu strategi yang akan Ibu lakukan? Apalagi ya Bu, mungkin ini Bu, saya melakukan studi restitusi ya Bu dengan bejo, biar bejo itu menyadari sendiri apa kesalahannya dan dia jadi tahu dan meyakini apa ya tindakannya itu sesuai enggak dengan keyakinan kelas seperti itu. Ya, bagus sekali Ibu, itu sudah hebat sekali apa yang dilakukan oleh Ibu. Apa ada lagi mungkin Bu yang ingin Ibu lakukan? Sementara sudah Bu, itu dulu Ibu. Baik, jadi Ibu nanti akan melakukan pendekatan dengan bejo, lalu Ibu juga akan melakukan perubahan dari peraturan kelas menjadi keyakinan kelas ya Bu ya. Ya. Dan nanti berarti Baik Bu, alhamdulillah coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi sebelum coaching saya sempat menanyakan tentang indikator ketercapaian. Apa sih yang sudah dilakukan Ibu terkait indikator tersebut? tadi saat proses coaching nih Bapak, tadi saya sudah melaksanakan proses coaching, sudah sesuai dengan alur kita, dan saya juga sudah menunjukkan pertanyaan, sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, dan saya juga mendengarkan dengan aktif, dan kehadiran saya penuh untuk mendengarkan coaching. Menurut saya Ibu sudah bagus sekali. Ibu telah melaksanakan sesuai dengan alur kita, menanyakan tujuan, kemudian identifikasi
solusi masalah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga coach sudah menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab. Yang terakhir nih Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching? Kompetensi yang akan saya kembangkan itu mungkin lebih ke pertanyaan yang berbobot nih Bapak, itu supaya si coach itu nanti lebih terbuka lagi dengan saya sebagai coach, dan coach juga bisa menggali atau bisa menemukan solusi-solusi mereka sendiri. Wah, luar biasa Bu. Selamat ya Bu ya. Ibu sudah melaksanakan coaching dengan baik. Saya kira kita bisa mengakhirinya ya Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian tadi demonstrasi kontekstual modul 2.3. Terima kasih sudah menyaksikan Guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.